Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah majelis tahlil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sangat saya muliakan keluarga besar sahibul musibah, Bapak Akbar Ruqyat dan Ibu Wahdah. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti segala sesuatunya dengan pengganti yang lebih baik. Yang juga sama-sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Babelan, Bapak Haji Rudi Khairuddin SEMM. Kita doakan juga mudah-mudahan terus diberikan kesehatan, panjang umur, biar terus bisa bermanfaat terutama untuk masyarakat Kecamatan Babelan. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah majelis penutupan tahlil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sama-sama duduk di majelis ini turut mengiringi doa telah berpulang ke rahmatullah saudara kita, anak kita, sahabat kita, yaitu almarhum Bapak Aan Andrian atau Bapak Emon. Kita doakan mudah-mudahan almarhum ditempatkan oleh Allah dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sama-sama bersaksi bahwa almarhum min ahlil khair. Almarhum min ahlil khair. Almarhum min ahlil khair. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian, saya secara pribadi memang dekat sekali nih dengan almarhum. Terutama saya sering minta tolong kalau ada jamaah yang pengen bikin surat keterangan domisili, KTP dan lain sebagainya. Kalau ditelepon, "Mon, ini ada kerjaan." "Siap, Guru." Selalu begitu. Sama-sama kita tahu bahwa almarhum ini memang sigrap ya, cepat begitu. Kalau kita minta tolong cepat. Nah, ini luar biasa, Pak. Mudah-mudahan ini salah satu dari amal soleh yang menyebabkan almarhum di alam kubur dalam keadaan bahagia. Amin ya Pak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya punya 3 catatan tentang almarhum. Catatan yang pertama, bahwa almarhum ini termasuk yang Rasulullah sebut ahabbun nas, manusia yang paling dicintai Allah. Ya. Jadi ahabbun nas ilallah
manusia yang paling dicintai Allah, kata Nabi, anfa'uhum linnas, yaitu orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Jadi kepergian almarhum Emon ini Pak, pasti banyak orang yang kehilangan. Waktu malam itu saya talqin, saya share di Facebook saya. Banyak yang nanya, guru itu yang sering di kelurahan ya? Ya Allah, begitu. Artinya Pak, almarhum ini orang yang sangat dicintai Allah karena dia orang yang bermanfaat buat orang banyak. Artinya kalau kita ingin yang dicintai Allah, maka jadikan diri kita anfa'uhum linnas. Jadikan diri kita orang yang bermanfaat untuk banyak orang. Makanya tadi sudah ceritain Pak Camat ya. Jadi Pak Camat kalau pengen orang yang dicintai Allah Pak ya, maka jadilah anfa'uhum linnas. Berapa banyak tuh Pak sekecamatan kakaknya itu. Luar biasa Pak ya. Kalau dilayani semuanya karena hadis ini Pak, landasan anfa'uhum linnas Pak ya. Luar biasa tuh pahalanya banyak sekali. Emon aja Pak ya. Almarhum Emon yang kelasnya baru apa? Kelurahan Bahagia, udah termasuk banyak orang yang kehilangan. Karena sangat bermanfaat buat orang banyak. Yang berikutnya kata Nabi, wa ahabbul a'mal ilallah. Pekerjaan yang paling Allah sukai Pak, pekerjaan yang paling Allah cintai, kata Nabi adalah sururun tudkhiluhu ala muslim. Orang yang selalu membahagiakan orang lain. Nah ini almarhum termasuk Pak. Saya kalau ketemu, mungkin bapak-bapak yang dekat dengan almarhum sama rasanya. Tangan kita dipegang, ya, pijitin semua. Guru mana yang sakit, guru mana yang sakit. Kita agak pegel juga kita diapain? Pijitin. Ini namanya surur, idkhalus surur, orang yang selalu membuat orang lain bahagia bersamanya. Makanya Rasulullah sebut apa? Ahabbul a'mal, pekerjaan yang paling Allah cintai. Apa? Surur, idkhalus surur itu membuat orang bahagia. Dan ini ada pada almarhum. Jadi kalau kita pengen disebut apa Pak? Disebut ahabbul a'mal Pak ya. Pekerjaan yang paling Allah cintai, jadilah orang yang idkhalus surur. Pokoknya kalau ada dia kita senang dah. Itu idkhalus surur Pak. Jadi kalau ada orang ini bawaannya senang, jangan sebaliknya. Kalau ada orang ini, ya, nah, recok dah ini, recokin doang nih. Nah, gitu Pak ya. Ini bukan idkhalus surur namanya ini. Malah menyakitkan ya Pak ya. Ini kita harus berusaha Pak ya. Belajar dengan apa tuh? Dengan almarhum. Almarhum itu bukan hanya sekedar itu saja, Pak, kata Rasulullah, au taksif anhu kurbatan. Beliau ini sering juga membantu kesulitan-kesulitan orang. Iya, udah 3 tuh Pak predikatnya Pak ya. Yang pertama, manusia yang paling dicintai Allah. Yang kedua, pekerjaan yang dicintai Allah. Dan yang ketiga, almarhum ini adalah Pak, sering memudahkan kesulitan orang. Termasuk saya Pak. Ini nggak bisa, itu nggak bisa Pak ya. Terutama berkaitan dengan administrasi kekelurahan Pak ya. Maka ini menjadi sebuah catatan amal baik. Apa Pak? Orang kalau sudah punya 3 kelebihan ini. Jadi sudah punya 3 kelebihan ini, kata Nabi, ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadal masjid, yakni Masjid Nabawi syahra. Orang yang paling dicintai Allah, orang yang pekerjaan yang paling dicintai Allah,
orang yang bermanfaat buat orang banyak, itu lebih baik, Pak, pahalanya daripada apa tuh? Iktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Nah, ini spektakuler nih pahalanya ya. Kalau diniatkan apa? Untuk membantu kesulitan-kesulitan orang. Jadi kalau Pak Camat, Pak RT, Pak ya, melayaninya taksifu anhu kurbatan min kurabil muslimin, Pak ya, membuka atau memudahkan kesulitan orang, itu pahalanya lebih baik daripada apa? Iktikaf sebulan, Pak. Bukan hanya di masjid kita, tapi di mana? Masjid Nabawi. Nah, ini yang luar biasa, Pak. Mudah-mudahan, Pak ya, almarhum Pak Aan Andrian ini mendapatkan pahala iktikaf seperti yang Rasulullah sebutkan ini. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin sekalian, sehingga ada satu cerita, Pak, yang datang dari Imam Hasan Al-Basri. Ketika itu Imam Hasan Al-Basri nyuruh murid-muridnya untuk membantu kesulitan-kesulitan orang. Sana loh, bantuin dia lagi sulit lagi susah, begitu Pak ya. Kata Imam Al-Basri, lu ajak sekalian tuh Sabit Al-Banani. Sabit Al-Banani disuruh ajak sama Imam Hasan Al-Basri untuk membantu orang. Dicari sama teman-temannya. Sabit Al-Banani ternyata, Pak, sedang iktikaf di dalam masjid. Paranin temennya. Kalau kata kita, Mak, Sabit, kata Imam Hasan Al-Basri, kita disuruh bantuin orang pada kesulitan. Bilangin sono sama guru, gua lagi iktikaf. Gitu, Pak ya. Dilaporin, Pak, sama Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri, Sabit Al-Banani lagi iktikaf. Nggak mau apa? Nggak mau ngikut membantu kesulitan orang lain. Kemudian kata Imam Hasan Al-Basri apa? Kalau engkau bisa menolong saudaramu, Pak, kata Pak, butuh pertolonganmu, itu pahalanya lebih baik daripada melaksanakan ibadah haji setelah haji, Pak. Artinya apa, Pak? Orang yang bisa membantu kesulitan orang, Pak, itu pahalanya sama dengan pahala haji sunnah, Pak. Ya, haji setelah haji itu haji apa? Sunnah namanya. Lebih baik kita nolong orang, bantu orang, Pak ya, daripada kita pergi apa tuh? Haji sunnah. Luar biasa, Pak. Haji sunnah itu berat, Pak. Haji sunnah itu juga sama pekerjaannya dengan haji apa tuh? Haji wajib. Makanya orang yang sering membantu meringankan kesulitan orang, pahalanya sama dengan dia melaksanakan apa tuh? Pahala haji sunnah. Maka saya bilang tadi, mudah-mudahan, Pak ya, almarhum ini, Pak Aan, di dalam kuburnya beliau dalam keadaan bahagia. Karena begitu banyak orang yang dibantu, begitu banyak orang yang apa? Diringankan kesulitan-kesulitannya. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian. Nah, itu catatan saya yang pertama. Catatan saya yang kedua, Pak. Almarhum ini, Pak, belum lama ya, nggak tahu berapa bulan, Pak Rukiah, ditinggal mati oleh anaknya yang bayi. Saya juga memang yang mensolatkan itu anak dari almarhum ya, baru lahir, terus sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang almarhum Aan ini, Pak, bahagia, Pak, ketemu sama siapa? Sama anaknya yang beberapa bulan yang lalu sudah dipanggil. Apa kelebihan orang yang ini, Pak? Orang yang mati, punya anak mati, masih kecil, Pak ya, terutama belum balik. Di mana satu riwayat dari Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah mengatakan apa? Bahwa orang yang ditinggal mati atau anaknya yang masih kecil mati,
Kata Allah, suruh bangunkan satu rumah, Pak, di surga yang disebut dengan Baitul Hamdi. Jadi rumahnya namanya Baitul Hamdi. Rumah Baitul Hamdi ini, Pak, dibangunkan oleh Allah untuk orang yang seperti almarhum Pak Emon ini. Karena dia telah ditinggal oleh anaknya yang baik. Makanya kemarin waktu saya takziah, istrinya nangis, ya Allah, baru kemarin saya ditinggal anak, sekarang saya ditinggal lagi sama bapaknya, Pak ya. Jadi berterima kasih sama Allah, Pak ya. Karena anaknya masuk surga, Pak ya. Kalau anak masuk surga, Pak, kemudian orang tuanya ditarik nanti, dicari sama anak. Makanya ada satu pendapat ulama mengatakan apa, Pak? Al-waladu as-salih fil qabri yarfa wa fil akhirah yasfa. Kalau punya anak soleh, di dalam kuburannya aja sudah mengangkat derajat ayahnya, Pak. Nanti di akhirat yasfa, dia akan memberikan syafaat buat orang tuanya. Jadi di alam kubur, almarhum Aan ini, Pak, udah diangkat derajatnya oleh Allah karena dia telah menabung apa? Menyimpan satu tabungan yang luar biasa. Makanya bapak-bapak kalau sholat jenazah buat anak bayi, doanya bukan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Pak ya, bukan. Karena dia belum punya apa tuh? Dosa. Maka doanya Allahumma ij'alhu faratan wa dukhran liwalidayhi. Ya Allah, jadikan kematian anak ini sebagai pahala yang didahulukan, simpanan buat kedua orang tuanya. Maka bapak-bapak nanti kalau diundang sholat jenazah anak bayi, doanya bukan Allahumma gfir lahu, Pak ya. Karena dia belum punya apa tuh? Dosa. Tapi apa? Simpanan buat siapa? Buat kedua orang tuanya. Sekarang simpanannya, Pak, sudah dikasih oleh Allah ke Pak almarhum Pak Emon ini. Nih, simpanan lu kasih nih. Maka dia di alam kubur dapat apa tuh? Kebahagiaan yang luar biasa, Pak. Nah, ini catatan saya, Pak, yang kedua, Pak ya. Oleh karena itu kepada keluarganya, terutama istri, Pak ya. Memang ini min qadarillah. Sudah takdir Allah, Pak ya. Allah lebih sayang. Karena nanti Pak Emon dan anaknya yang sudah jalan duluan, dia akan mencari orang-orang yang dia cintai untuk bisa kumpul bersamanya di mana? Dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian. Kemudian yang ketiga, Pak, catatan saya yang ketiga. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak, diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa orang mati syahid itu, Pak, kan ada 3 tingkatan, Pak. Syahidun fid dunya, ada orang mati syahid, syahidnya di dunia. Di dunia dia syahid, dunia saja. Ada orang yang mati syahid, syahidun fid dunya wal akhirah. Ada orang mati syahid, syahid di dunia, syahid di mana? Akhirat. Dan ada yang ketiga, Pak, as-syahidu fil akhirah. Syahid di akhirat saja. Ini kita kira-kira yang mana nih, Pak? Pengennya, Pak ya, syahid di akhirat. Syahid di akhirat. Makanya kata Nabi apa? As-syuhada'u khamsatun. Orang-orang yang tercatat mati syahid itu ada 5. Yang pertama, al-mat'unun. Orang yang mati terkena wabah. Termasuk, Pak, wabah COVID-19, Pak. Selama dia muslim, Pak ya, kena wabah COVID-19, mati karena wabah, maka dia tercatat syahidun fil akhirah. Orang yang mati syahid di mana? Di akhirat. Yang kedua, wal mabtun, orang yang sakit perut. Perutnya sakit, mati.
Pak ya. Yang ketiga wal ghariqu, orang yang tenggelam. Nah, ini mungkin salah satunya almarhum Pak ya. Walaupun tenggelamnya tidak di lautan Pak ya. Tapi ini cara Allah supaya apa tuh Pak? Supaya almarhum ini mati syahid. Bisa bertemu dengan apa? Dengan anaknya yang sudah syahid. Makanya ini satu anugerah Allah yang luar biasa. Kita pengen mati syahid Pak ya, pengen mati syahid. Makanya kira-kira sebisa apa kita mati syahid? Makanya kata Rasulullah, wa syahidun fi sabilillah. Termasuk orang yang mati syahid adalah orang yang selalu berjuang di jalan Allah. Nuntut ilmu Pak ya, syahid. Belajar, hadir ke majelis taklim, mati syahid. Nah, itu namanya syahidun fi sabilillah. Jadi mana tuh yang kita kejar? Kalau kita pengen mati syahid di akhirat, tadi kriteria yang sudah Nabi sebutkan, yang bisa kita lakukan, lakukan. Supaya kita termasuk orang-orang yang tercatat mati dalam ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para bapak dan hadirin dan hadir sekalian Pak ya. 3 catatan saya untuk almarhum. Mudah-mudahan kita Pak ya yang masih hidup. Kata Ketua Musyawarah Al-Awabin apa? Karang matinya gampang Pak. Kemarin di depan Indomaret Al-Iman itu siapa Pak Ketua? Pak Uban tanya ya, lagi beli obat. Obatnya belum minum, masih di warung, udah mati di tempat Pak. Ya, obatnya belum diminum. Ya kan masih di warungnya Pak ya. Udah jatuh di situ Pak. Kemarin dari Irian katanya besan kemana? Ke Tasik. Garut ke Tasik. Lagi besan, enak-enak, mati tempat besan Pak ya. Gampang tuh Pak. Besok kita nyusul di antara kita. Makanya kalau kita anggap besok kita mati Pak ya, apa yang harus kita siapkan? Apa yang kita bawa? Syahidkah kita? Husnul khotimahkah kita? Atau su'ul khotimahkah kita? Makanya ada satu doa, suruh doa kita, Allah makhtim lana bil Islam, ya Allah tutup ajal kami dengan keadaan beragama Islam. Wakhtim lana bil iman, ya Allah tutup ajal kami dalam keadaan beriman. Wakhtim lana bi husnil khotimah, tutup ajal kami Allah dengan husnul khotimah. Ini yang doa yang harus sering kita baca Pak setiap hari. Biar kita Allah catat mati dalam keadaan husnul khotimah. Lagi tahlil begini, lagi baca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah Pak ya. Datang malaikat Israil nyabut kita, alhamdulillah Pak ya. Jangan lagi megang botol Pak ya. Lagi nenggak, datang Israil Pak ya. Na'udzubillah. Lagi di atas perut jablay, enak-enak Pak ya. Datang lagi Israil Pak ya. Na'udzubillah Pak ya. Makanya harus kita baca doa ini tadi. Allahumma khtim lana bil Islam, waqtim lana bil iman, waqtim lana bi husnil khotimah. Nah, para bapak hari sekalian, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah khusus buat almarhum Bapak Aan Andrian atau Bapak Emon ya, serta keluarga besarnya termasuk almarhum Bapak Mamat dan istri Pak ya, yang juga menyaksikan kita sedang berzikir, kita doain, kita bacain Fatihah. Mudah-mudahan seluruh keluarga almarhum yang sudah berada di alam barzah senantiasa diterima nilai amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa.